Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Tentu kita mengucap syukur sekali lagi oleh karena berkat dan kasih setia Tuhan. Kita masih diizinkan untuk boleh beribadah pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Pagi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan saya berjudul mentalitas keledai. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas bersama dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami ucap syukur Bapa oleh karena belas kasih setia Tuhan. Pagi Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami masih diperkenankan untuk boleh kembali menyembah nama-Mu. Urapi kami sekali lagi dengan kuasa Roh-Mu, dan tolong kami untuk dapat mengerti segala perkataan kebenaran yang kami akan terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dan saya mengerjakan suatu tugas, layakkah untuk mendapatkan ucapan terima kasih atau setidaknya pujian? Bagaimana jika seandainya saudaraku mendapatkan pujian yang setinggi langit, pujian-pujian yang diutarakan kepada saudara, tapi sebenarnya kalau seandainya ditelusuri ataupun dicermati dengan baik, sebenarnya pujian itu tidak ditujukan untuk kita, tetapi untuk atasan kita atau majikan kita. Bolehkah kita mengambil kredit dari apa yang sebenarnya bukan hak kita? Inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara pagi ini, berkaitan dengan saat saudara dan saya menyelesaikan tugas saudara. Mari kita buka di dalam buku Matius pasal 21 ayat 4 sampai 9. Sebuah kisah yang perlu untuk kita renungkan bersama. Matius 21 ayat 4 sampai 9, firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu masih mengingat peristiwa ini? Ini adalah peristiwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Sejarah mencatat Yesus bersama dengan murid-muridnya dielulukan di sepanjang jalan menuju ke Yerusalem. Dan di dalam kisah tersebut dikatakan Yesus menaiki seekor keledai muda. Saudaraku, ketika orang banyak mengeluh-elukan Yesus, memuji dan meninggikan dia, Hosana, Hosana bagi anak Daud, kira-kira apakah keledai ini yang ditunggangi oleh Yesus ini merasa bahwa pujian itu ditujukan untuk dirinya? Ataukah ketika Yesus
menyelesaikan misinya, lalu turun dari keledai itu, apakah keledai ini mengharapkan ucapan terima kasih dari Yesus karena sudah menolongnya, membawanya memasuki Yerusalem dan mendapatkan pujian yang luar biasa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa pembahasan firman Tuhan pagi ini saya beri judul mentalitas keledai? Masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mental yang harus dimiliki oleh seorang umat Tuhan, mental baja atau mental kerupuk. Kita sama-sama belajar waktu itu bahwa sebagai umat Tuhan kita harus bermental baja. Nah, sahabat Tuhan yang kudus, pagi ini kita akan belajar memiliki mental keledai. Apa maksudnya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa bedanya keledai dengan kuda? Apa beda keledai dengan kuda? Kalau saudaraku perhatikan, kuda memiliki fisik yang lebih besar, kuat, dan gagah. Dan biasanya kuda digunakan sebagai tunggangan perang, dinaiki oleh para raja, dinaiki oleh prajurit. Dan dari tampangnya saja nampak dengan kegagahnya kuda ini adalah makhluk yang sombong. Tapi bagaimana dengan keledai? Dibandingkan dengan kuda, keledai memiliki fisik yang lebih kecil. Bukan hanya lebih kecil, dia nampak lebih lemah dan bodoh. Kuda berbeda jauh dengan keledai. Dikatakan keledai biasanya digunakan untuk mengangkat barang, untuk mengangkat beban. Karena tampangnya yang kurang menarik, kurang gesit, kurang gigih, dia tidak pernah digunakan untuk tunggangan perang. Selain itu, kuda dikatakan memiliki filosofi sebagai seekor binatang yang gagah. Bisa dikatakan dia adalah binatang yang pongah dan sombong. Sedangkan keledai dia lebih identik dengan kelemahan dan kebodohan. Menjadi pertanyaan, kenapa Yesus sang raja di atas segala raja lebih memilih seekor keledai sebagai tunggangannya dibandingkan seekor kuda yang gagah perkasa? Walau hanya Yesus yang tahu. Tetapi paling tidak kita bisa melihat apa yang seharusnya kita pelajari tentang keledai ini pagi ini. Mentalitas keledai saya ambil untuk kita boleh menjadi contoh sebagaimana seekor keledai, bagaimana kita seharusnya bersikap dalam pelayanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa itu mentalitas keledai? Yang pertama, sadar diri, siapakah saya? Saudaraku, saat banyak orang tadi mengeluh-elukan Yesus, memuji-muji Yesus di dalam perjalanannya masuk ke kota Yerusalem, keledai ini tidak pernah berpikir bahwa dirinya lah yang sementara dipuji dan dielu-elukan oleh banyak orang ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya lah yang sedang disambut. Nah, saudaraku, di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita sementara membawa dan meninggikan Yesus. Kita ini hanyalah keledai dalam tanda kutip. Kita ini hanyalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan misi Tuhan di muka bumi ini. Dengan kita sadar diri, siapa saya? Apa saya ini? Seorang pelayan saja. Saya tidak berhak atas pujian dan sanjungan
yang hanya diperuntukkan bagi Yesus saja. Namun saat ini ada banyak keledai dalam tanda kutip yang mengambil kredit dari apa yang disampaikan atau diberikan orang lain yang sebenarnya itu hanya untuk Allah saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam tugas pelayanan, dalam hubungan dengan sesama bahkan dengan Tuhan, saudara dan saya, sebenarnya kita ini seperti keledai tadi. Hanyalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tidak satupun pujian ataupun kredit kita dapat ambil dari Sang Khalik. Dia yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada saudara dan saya, mengharapkan kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi mungkin ada yang bertanya, apakah ada yang salah dengan pujian? Bukankah semua orang itu suka untuk dipuji, dielu-elukan, ditinggikan? Apalagi jika seandainya dia merasa bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Sebenarnya tidak salah dengan pujian, saudara. Tidak salah kita memberikan pujian, atau tidak salah juga kita menerima pujian. Namun perlu kita waspada dengan apa yang namanya pujian. Apalagi jika pujian itu diucapkan setinggi langit. Pujian itu nampaknya lebay. Pujian itu nampaknya seolah-olah memberikan sanjungan-sanjungan yang tidak sewajarnya. Kenapa saya sebutkan perlu waspada? Karena biasanya pujian yang lebay, pujian yang terlalu tinggi, biasanya tidak tulus dan hanya mencari muka saja. Cenderung membawa seseorang jatuh di dalam dosa. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-27. Amsal 25 ayat yang ke-27, firman Tuhan, "Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujian." Alkitab katakan, tidak baik makan banyak madu. Madu memang baik, tapi kalau terlalu banyak, sakit. Sebaiknya sedikit kata-kata pujiannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menerima ataupun memberikan pujian dalam sebuah bentuk pelayanan, penghargaan, itu wajar. Tetapi jangan silau dengan pujian orang lain. Pujian yang diucapkan atau diberikan sewajarnya merupakan sebuah bentuk penghargaan yang tulus, saudara. Tetapi pujian yang lebay, pujian yang ketinggian, pujian yang dilakukan atau diberikan tidak seperti yang seharusnya, biasanya pujian itu palsu dan hanya menuntun kepada dosa. Orang terpancing untuk menyombongkan dirinya, bukan? Jangan pernah saudaraku memuji sesama dengan pujian yang lebay, pujian yang ketinggian. Dan juga jangan silau jika kita menerima pujian dari orang lain. Yang kedua dari mentalitas keledai adalah sadar diri bahwa ini adalah tugas saya. Saudaraku, ketika keledai tadi selesai melaksanakan tugasnya, dia tidak pernah menunggu Yesus turun dari keledai ini dan mengucapkan, "Good job, thank you, terima kasih kamu jadi keledai yang baik, melaksanakan tugasmu dengan baik." Keledai ini tidak pernah menunggu untuk mendapatkan pujian semacam itu. Mentalitas keledai dalam pelayanan adalah stay humble, tetaplah rendah hati, tetaplah tulus dan ikhlas dalam melayani. Sadar diri bahwa ini adalah tugas yang telah dipercayakan kepada saya. Nah, saudaraku, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, salahkah jika kita mengharapkan sebuah bentuk penghargaan atas jerih lelah kita bekerja dan melayani? Sebenarnya tidak salah.
Saya ingin memberikan contoh. Selama pandemi corona ini, anak kami Saina belajar di rumah. Dan selama di rumah, dia diberikan tugas dari sekolah yang kemudian diterapkan di rumah untuk membantu orang tua. Dia menyapu rumah, dia mengepel rumah, dia cuci piring, dia bersihkan rumah. Dan setelah dia menyelesaikan segala tugasnya, kami orang tuanya katakan, anakku pinter sekali, terima kasih. Sudah bisa bantu orang tua, terima kasih anak. Pujian ini akan mengangkat hatinya, membuat dia merasa dihargai, merasa mendapatkan penghargaan yang wajar dari orang tuanya. Tetapi apa jadinya kalau saya katakan, aduh anakku cantik sekali, anakku luar biasa, anakku hebat, anakku ini dan sebagainya, pujian-pujian yang setinggi langit. Pada akhirnya besok dia tidak akan mau lagi kerja, karena sudah terlalu tinggi pujiannya. Pujian yang wajar, pujian yang normal diberikan akan dapat menolong semangatnya untuk bertumbuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bekerja dan melayani, entahkah itu di gereja, entahkah itu di kantor, di tempat kerja saudara, di mana saja kita melayani, kita memiliki begitu banyak warna yang berbeda. Ada atasan yang mengerti, ada atasan yang tidak mengerti. Ada atasan yang peka, ada atasan yang sama sekali tidak peka. Ada orang-orang yang kita layani itu mengerti, ada orang-orang yang kita layani tidak mengerti. Jadi jangan pernah kita mengharapkan untuk mendapatkan ucapan terima kasih ataupun sanjungan pujian. Sebab apa yang saudaraku dan saya lakukan, firman Tuhan katakan, jika kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Pujian itu datang dari Allah. Walaupun sebenarnya tidak susah untuk bilang terima kasih. Saudaraku, janganlah pernah sakit hati dan patah semangat jika jerih lelah saudara dan saya sepertinya tidak dihargai orang lain. Padahal tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya untuk mengatakan terima kasih, bukan? Mari kita buka di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini jelas sekali menolong kita untuk memahami mentalitas keledai. Siapakah kita? Menyadari keberadaan kita, bahwa kita adalah hamba, bahwa saudara dan saya kita bukanlah Tuhan. Saudara dan saya di hadapan Allah, kita adalah hamba-hambanya. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, seorang hamba tidak akan dapat pernah dia mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Hamba yang telah bekerja dengan baik tadi pun dikatakan, ketika dia pulang dari ladang, sudah lelah, sudah capek, bisa jadi dia mengharapkan terima kasih sudah bekerja sepanjang hari ini, tapi tidak. Begitu sampai di rumah dia masih harus mengerjakan yang lain. Tidur pun paling belakangan. Saudaraku, suka duka dalam melayani, suka duka dalam kehidupan pelayanan,
Entahkah itu di gereja, entahkah itu di rumah, entahkah itu di kantor, di tempat kerja, dimanapun saudara dan saya berada. Mari kita gunakan mentalitas keledai ini dengan rendah hati, menempatkan diri di mana posisi kita. Dengan demikian Allah yang kita layani, pada waktu kita melayani sesama kita manusia, akan membalas dengan berkat lipat ganda dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengambil kredit yang bukan menjadi hak kita. Tidak salah mendapatkan pujian, tidak salah memberikan pujian, bila mana ucapan terima kasih dan pujian itu untuk membangun sesama kita. Yang terakhir, saya rindu agar kita boleh merenungkan kisah seorang misioneri tua yang pulang dari ladang misi. Ketika dia pulang dengan menumpang sebuah kapal yang cukup besar, sampai di tempat di mana dia ada, dia mengharapkan ada sambutan yang meriah. Rupanya tidak ada seorang pun yang menyambut dia pulang. Bahkan alih-alih hanya untuk mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih untuk pelayannya bertahun-tahun membuka ladang misi, tetapi dia melihat seorang gubernur turun dari kapal yang sama dengan penyambutan super mewah, dielu-elukan, bahkan berjalan di karpet merah, dijemput dengan mobil mewah. Air matanya menitik. Bertahun-tahun dia tidak pernah mendapatkan sambutan seperti itu. Ketika dia merasa sedih dan kecewa, tiba-tiba suara nuraninya mendengar sebuah bisikan, "Anakku, engkau belum pulang." Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa pelayanan kita tidak pernah dihargai Allah. Walaupun saudara dan saya tidak mendapatkan penghargaan secara fisik dari manusia, tetapi Dia Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, tidak pernah menutup mata. Dia Allah yang selalu menilai kita, memperhatikan saudara dan saya. Bahkan dalam bentuk pelayanan apapun yang tersembunyi, Dia adalah Allah yang peduli dan senantiasa memperhatikan kita. Ada dua ayat terakhir saya rindu sampaikan pada pagi ini. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Inilah nasihat Tuhan. Saudara dan saya bekerja melayani di rumah, di gereja, di kantor, di mana saja. Do your best. Lakukan yang terbaik. Karena kita sebenarnya bukan melayani manusia, tetapi melayani Allah. Ada berkat yang Dia sediakan bagi kita. Dan ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara lihat, jangan pernah menyerah. Seandainya pun di dunia ini kita tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan sanjungan ataupun penghargaan yang sewajarnya dari apa yang kita telah lakukan dalam pelayanan, ada Allah di surga yang menjanjikan berkat yang manusia tidak dapat berikan. Firman Tuhan katakan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk tetap bersemangat dalam melayani. Mau di rumah, mau di gereja, mau di kantor, di tempat kerja, di mana saja saudaraku berada dalam pekerjaan saudara. Ingatlah
Lakukan yang terbaik yang saudaraku dan saya dapat lakukan. Ingatlah, satu saat nanti Dia yang diam di tempat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepada saudara dan saya. Tetaplah semangat dan percayalah, upahmu tidak akan hilang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur firman-Mu pagi ini kembali mengingatkan kami untuk tidak silau dengan pujian, untuk tidak memuji sesama kami terlalu tinggi yang dapat membuat orang lain berdosa. Melainkan sebaliknya, kami rindu untuk bekerja dengan baik, memiliki mentalitas keledai, seekor hewan yang mungkin bisa dikatakan tidak memiliki kegagahan seperti seekor kuda. Namun kami belajar bahwa kami harus memiliki kerendahan hati untuk dapat melayani. Tolong kami Tuhan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dimanapun Tuhan tempatkan kami, di rumah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Dengan demikian, Engkaulah Allah, Tuhan kami, akan membalaskan dengan berkat lipat ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya belas kasih kemurahan Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh tetap setia menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu sampai Maranatha tiba. Terima kasih Bapa. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya di sepanjang hari Sabat ini, dan biarlah berkat hari Sabat juga menjadi bahagia kita